Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari, telah tiba di rumah duka di Makassar pada Sabtu dini hari. Jenazah tiba di rumah duka di Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sekira pukul 1.10 WITA dengan dikawal ketat oleh personel Brimopolda Sulsel. Peti jenazah dibaluti bendera merah putih. Keluarga dan sahabat almarhum yang menyambut jenazah AKP Ulil Rianto histeris. Mereka tak kuasa membendung tangis. AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Pantauan tribuntimur.com, pelayat terus berdatangan ke rumah duka. Keluarga besar AKP Ulil Rianto berkumpul untuk melaksanakan ibadah penghiburan menyambut kedatangan jenazah. Dalam keheningan, pelayat tidak hanya berbagi cerita dan kenangan, tapi juga menguatkan hati keluarga yang tengah berduka. Para pelayat yang hadir tidak henti-hentinya mengucapkan bela sungkawa, memberikan dukungan moral dan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Doa-doa lirih terdengar dari ruang tengah hingga halaman rumah. Sebagai Kepala Satuan Reskrim, AKP Rianto dihormati tidak hanya oleh rekan-rekannya, tetapi juga oleh masyarakat di wilayah tugasnya. Sebelum meninggal dunia, ia sempat curhat dengan ibunya tentang keinginannya mundur dari kepolisian. Ibu almarhum, Christina Hyun Abu Bakar, mengaku sekitar 3 bulan lalu putranya sempat bercerita untuk mengutarakan niat keluar dari institusi Polri. Namun, ia meminta agar putranya tetap bertahan karena menurutnya itu adalah masa depan sang putra. Akan tetapi, putranya tersebut tidak mengatakan lebih rinci terkait tekanan ketika bertugas. Itu kan dikaja berat banget. Ya, bawa kan itu Andika masukin aja di sini. Berdoa karena Tuhan berkenan menghantar almarhum di rumah duka. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kenyataan hidup telah kami alami bahwa kami yang masih ada yang di dalam peti jenazah ini ada seseorang yang kami cinta, itu banggakan dalam kehidupan kami. Kini dia tiada bernyawa. Adilah Tuhan, kami bersedih menyaksikan peti jenazah ini ada di hadapan kami. Namun kami memiliki Tuhan yang berkati kami semuanya yang merasakan kesedihan ini. Kuatkan kami Tuhan. Kami percaya semua kami terluka dan bersedih. Ini permohonan kami Tuhan, ini doa kami di dalam nama, bahwa dalam duka cita yang kami alami kami tidak sendiri, tapi kami memiliki Tuhan yang akan menguatkan kami secara khusus, bahwa rangkaian kegiatan-kegiatan, upacara-upacara dan ibadah-ibadah di rumah dan semua kami yang mencintai almarhum. Terima kasih untuk perjalanan panjang yang boleh Tuhan Kami belum
pasti berembuk di keluarga, kemungkinan paling lambat hari Minggu. Oh, hari Minggu Ya, lambat. paling lambat hari Minggu, karena mungkin besok masih ada sedikit lah. Kasih sedudu orang Makassar bilang ya, mungkin kemungkinan hari Minggu. Selain itu ada doa juga yang digelar keluarga, upacara penghiburan. Enggak ada, katakan biasa saya tadi kan sudah namanya itu teman penghiburan kan, doa. Jadi besok sama, mungkin besok malam ada. Sebelum Sebelum itu jadi hari, kalau ada nambah pelepasan di hari Minggu, kalau jadi sesuai dengan rencana keluarga. Tadi itu kurang lebih jam 12 di Kargo. Ya, almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang, Taat beribadah juga. taat beribadah, tugas loyal sekali, berani orang Makassar bilang, biar risikonya itu dia. Cuma pesan waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk, karena tugasnya memang berat, Oh, berat di sana. berat dia bilang. Keluh kesahnya tidak disampaikan. Nah, dia cuma bahwa waktu itu juga dekat dengan keluarga lain, bahwa doakan saya. Itu Sempat dia punya. melontarkan mau berhenti dari kepolisian atau Itu seperti dia apa? bisa memaknya, dia bilang boleh tidak saya itu, tapi mamanya bilang kuat benar. Seperti Ya itu menurut kesaksian mamanya. Iya, masih lajang. rencana mau menikah juga atau bagaimana, Pak? Ya begitulah. Rencana kapan rencananya? Kita belum tahu, tapi kan mungkin ada yang berencana. Oh, Ada jadi datang calonnya dari Jakarta. sempat disampaikan bahwa mau menikah. Belum. Ada calon ke sini ya? Ada, tapi ya mereka belum, karena yang tadi yang dijemput ini yang ada yang jenderal, dan sepertinya di Polda dia bagaimana sesungguhnya. Berarti sejauh ini pihak keluarganya belum tahu apa penyebabnya. Karena kan lagi penyelidikan polisi sana, jadi nanti mungkin ada info yang akurat kan lagi diselidiki. Semoga ini profesional ki, akuntabel ki, dan adil. Harapan keluarga ya. Harapan keluarga yang harus adil, dan semoga tidak ada lagi yang beginian. Dan pelaku dihukum setimpal. Ya, pelaku memang begitu dihukum. Karena Rian ini memang baik. Kapolda saya bilang ini Rian ini orang memang orang lahir di sini ya, Barani itu. Barani, nah lambu lurus dia. Itu satunya dia tuh Rian lurus. Ya kita kan memang sangat menyesal kan. Jadi maksudnya ya Tuhan sudah panggil dia Rian, cuma kan harus dianukan ini betul-betul pelaku, jangan sampai di situ kan. Ya harus dianu baik-baik, karena kita lihat sendiri seperti kayak santai-santai yang pelaku kuliah ini. Jadi kita hendaknya pihak polisi yang baik-baik, kalau perlu ya sampai akar-akarnya. Yang kita harapkan mungkin dipanaikan, jadi salah dipanaikan. Itu dia kuburan anak opanya tuh, kuburan Kristen itu ya, Kristen kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari, telah tiba di rumah duka di Makassar pada Sabtu dini hari. Jenazah tiba di rumah duka di Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sekira pukul 1.10 WITA dengan dikawal ketat oleh personel Brimopolda Sulsel. Peti jenazah dibaluti bendera merah putih. Keluarga dan sahabat almarhum yang menyambut jenazah AKP Ulil Rianto histeris. Mereka tak kuasa membendung tangis. AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Pantauan tribuntimur.com, pelayat terus berdatangan ke rumah duka. Keluarga besar AKP Ulil Rianto
berkumpul untuk melaksanakan ibadah penghiburan menyambut kedatangan jenazah. Dalam keheningan, pelayat tidak hanya berbagi cerita dan kenangan, tapi juga menguatkan hati keluarga yang tengah berduka. Para pelayat yang hadir tidak henti-hentinya mengucapkan bela sungkawa, memberikan dukungan moral dan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Doa-doa lirih terdengar dari ruang tengah hingga halaman rumah. Sebagai Kepala Satuan Reskrim, AKP Rianto dihormati tidak hanya oleh rekan-rekannya, tetapi juga oleh masyarakat di wilayah tugasnya. Sebelum meninggal dunia, ia sempat curhat dengan ibunya tentang keinginannya mundur dari kepolisian. Ibu almarhum, Christina Hyun Abu Bakar, mengaku sekitar 3 bulan lalu putranya sempat bercerita untuk mengutarakan niat keluar dari institusi Polri. Namun, ia meminta agar putranya tetap bertahan karena menurutnya itu adalah masa depan sang putra. Akan tetapi, putranya tersebut tidak mengatakan lebih rinci terkait tekanan ketika bertugas. Itu kasih gana. Itu kami kerja berat banget. Ya, banyak kami punya itu. Nah, Andika masukin adik sini. Berdoa karena Tuhan berkenan menghantar almarhum di rumah duka. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kenyataan hidup telah kami alami bahwa kami yang masih ada yang di dalam peti jenazah ini ada seseorang yang kami cinta, itu banggakan dalam kehidupan kami. Kini dia tiada bernyawa, keadilan. Tuhan, kami bersedih menyaksikan peti jenazah ini ada di hadapan kami. Namun kami memiliki Tuhan yang berkati kami semuanya yang merasakan kesedihan ini. Kuatkan kami Tuhan. Kami percaya semua kami terluka dan bersedih. Ini permohonan kami Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama bahwa dalam duka cita yang kami alami kami tidak sendiri. Tapi kami memiliki Tuhan yang akan menguatkan kami secara khusus. Bahwa rangkaian kegiatan-kegiatan, upacara-upacara dan ibadah-ibadah di rumah dan semua kami yang mencintai almarhum. Terima kasih untuk perjalanan panjang yang boleh Tuhan kami belum pasti berembuk di keluarga, kemungkinan paling lambat hari Minggu. Oh, hari Minggu Ya, lambat. paling lambat hari Minggu, karena mungkin besok masih ada sedikit lah. Kasih sedudu orang Makassar bilang ya, kemungkinan. Selain itu ada doa juga yang digelar keluarga, upacara penghiburan. Enggak ada, katakan biasa saya tadi kan sudah namanya itu rumah penghiburan kan, doa. Jadi besok sama mungkin, besok malam ada. Sebelum Ya, sebelum itu jadi hari kalau ada nambah pelepasan di hari Minggu kalau jadi sesuai dengan rencana keluarga. Tadi itu kurang lebih jam 12 di Kargo. Ya, almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang,
Taat beribadah juga. Taat beribadah, tugas loyal sekali, berani orang Makassar bilang, biar risikonya itu dia. Cuma pesan waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk karena tugasnya memang berat. Oh, berat di sana. Berat dia bilang. Keluh kesahnya tidak disampaikan. Nah, dia cuma bahwa waktu itu juga dekat dengan keluarga lain bahwa doakan saya. Itu Sempat melontarkan mau berhenti dari kepolisian atau itu seperti dia apa? bisa memaknya, dia bilang boleh tidak saya itu, tapi mamanya bilang kuat karena Seperti ya itu menurut kesaksian mamanya. Iya masih lajang. rencana mau menikah juga atau bagaimana, Pak? Ya begitulah. Rencana kapan rencananya? Kita belum tahu, tapi kan mungkin ada yang berencana. Oh, Ada jadi datang calonnya dari Jakarta. sempat disampaikan bahwa mau menikah. Belum. Karena saya mau kesini. Ada, tapi ya mereka belum karena yang tadi yang dijemput ini yang ada yang jenderal dan sepertinya di Polda dia bagaimana sesungguhnya. Berarti sejauh ini pihak keluarganya belum tahu apa penyebabnya. Karena kan lagi penyelidikan polisi sana, jadi nanti mungkin ada info yang akurat kan lagi diselidiki. Semoga ini profesional akuntabel dan adil. Harapan keluarga ya. Harapan keluarga yang harus adil dan semoga tidak ada lagi yang beginian. Dan pelaku dihukum setimpal. Iya, pelaku memang begitu dihukum pada karena Rian ini memang baik. Kapolda saya bilang ini Rian ini orang ya, memang orang lahir di sini ya, berani itu. Berani, nah lambus lurus dia. Itu satunya dia tuh Rian lurus. Ya kita kan memang sangat menyesal kan. Jadi maksudnya ya Tuhan sudah panggil dia Rian, cuma kan harus dianukan ini betul-betul pelaku, jangan sampai di situ kan. Ya harus dianu baik-baik karena kita lihat sendiri kayak santai-santai yang pelaku kuliah ini. Jadi kita hendaknya pihak polisi yang baik-baik kalau perlu ya sampai akar-akarnya. Yang kita harapkan mungkin dipanaikan, jadi salah dipanaikan. Itu dia kuburan anak opanya tuh kuburan Kristen ya, Kristen kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari, telah tiba di rumah duka di Makassar pada Sabtu dini hari. Jenazah tiba di rumah duka di Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sekira pukul 1.10 WITA dengan dikawal ketat oleh personel Brimopolda Sulsel. Peti jenazah dibaluti bendera merah putih. Keluarga dan sahabat almarhum yang menyambut jenazah AKP Ulil Rianto histeris. Mereka tak kuasa membendung tangis. AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Pantauan tribuntimur.com, pelayat terus berdatangan ke rumah duka. Keluarga besar AKP Ulil Rianto berkumpul untuk melaksanakan ibadah penghiburan menyambut kedatangan jenazah. Dalam keheningan, pelayat tidak hanya berbagi cerita dan kenangan, tapi juga menguatkan hati keluarga yang tengah berduka. Para pelayat yang hadir tidak henti-hentinya mengucapkan bela sungkawa, memberikan dukungan moral dan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Doa-doa lirih terdengar dari ruang tengah hingga halaman rumah. Sebagai Kepala Satuan Reskrim, AKP Rianto dihormati tidak hanya oleh rekan-rekannya, tetapi juga oleh masyarakat di wilayah tugasnya. Sebelum meninggal dunia, ia sempat curhat dengan ibunya tentang keinginannya mundur dari kepolisian.
Ibu almarhum, Christina Hyun Abu Bakar, mengaku sekitar 3 bulan lalu putranya sempat bercerita untuk mengutarakan niat keluar dari institusi Polri. Namun, ia meminta agar putranya tetap bertahan karena menurutnya itu adalah masa depan sang putra. Akan tetapi, putranya tersebut tidak mengatakan lebih rinci terkait tekanan ketika bertugas. Itu kami kerja berat banget. Ya, banyak kami kena itu. Andika masukin adik sini. Berdoa karena Tuhan berkenan menghantar almarhum di rumah duka. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kenyataan hidup telah kami alami bahwa kami yang masih ada yang di dalam peti jenazah ini ada seseorang yang kami cinta, itu banggakan dalam kehidupan kami. Kini dia tiada bernyawa, keadilan. Tuhan, kami bersedih menyaksikan peti jenazah ini ada di hadapan kami. Namun kami memiliki Tuhan yang berkati kami semuanya yang merasakan kesedihan ini. Kuatkan kami Tuhan. Kami percaya semua kami terluka dan bersedih. Ini permohonan kami Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama bahwa dalam duka cita yang kami alami kami tidak sendiri. Tapi kami memiliki Tuhan yang akan menguatkan kami secara khusus. Bahwa rangkaian kegiatan-kegiatan, upacara-upacara dan ibadah-ibadah di rumah dan semua kami yang mencintai almarhum. Terima kasih untuk perjalanan panjang yang boleh Tuhan kan belum pasti berembuk di keluarga, kemungkinan paling lambat hari Minggu. Oh, hari Minggu Ya, lambat. paling lambat hari Minggu, karena mungkin besok masih ada sedikit lah. Kasih dulu orang Makassar bilang ya, kemungkinan Selain itu ada doa juga yang digelar keluarga, pacara penghiburan. Enggak ada, katakan biasa saya tadi kan sudah namanya itu teman penghiburan kan, doa. Jadi besok sama mungkin, besok malam ada. Sebelum Ya, almarhum. sebelum itu jadi hari, kalau ada menambah pelepasan di hari Minggu kalau jadi sesuai dengan rencana keluarga. Tadi itu kurang lebih jam 12 di Kargo. Ya, almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang, Taat beribadah juga. taat beribadah, tugas loyal sekali, berani orang Makassar bilang, biar risikonya itu dia. Cuma pesan waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk, karena tugasnya dia berat, Oh, berat di sana. berat dia bilang. Keluh kesahnya tidak disampaikan. Nah, dia cuma bahwa waktu itu juga dekat dengan keluarga lain bahwa doakan saya. Itu Sempat dia punya. melontarkan mau berhenti dari kepolisian atau Itu seperti dia apa? bisa memaknya, dia bilang boleh tidak saya itu, tapi mamanya bilang kuat karena Seperti ya itu menurut kesaksian mamanya. Iya, masih lajang. rencana mau menikah juga atau bagaimana, Pak? Ya begitulah, Rencana kapan rencananya? kita belum tahu, tapi kan mungkin ada yang berencana. Oh, Ada jadi datang calonnya dari Jakarta. sempat disampaikan bahwa mau menikah.
Belum. Anda cari ke sini? Ada, tapi ya mereka belum, karena yang tadi yang dijemput ini ada yang jenderal, dan pastinya di Polda dia bagaimana sesungguhnya. Berarti sejauh ini pihak keluarganya belum tahu apa penyebabnya. Karena kan lagi penyelidikan polisi sana, jadi nanti mungkin ada info yang akurat kan lagi diselidiki. Semoga ini profesional tebel dan adil. Harapan keluarga ya. Harapan keluarga yang harus hadir dan semoga tidak ada yang beginian. Dan pelaku dihukum setimpal. Iya, pelaku memang begitu dihukum. Karena Rian ini memang baik. Kapolda saya bilang ini Rian ini orang memang orang lahir di sini ya, Barani itu. Barani, nah lambu lurus dia. Itu satunya dia tuh Rian lurus. Ya kita kan memang sangat menyesal kan. Jadi maksudnya ya Tuhan sudah panggil dia Rian, cuma kan harus dianukan ini betul-betul pelaku, jangan sampai di situ kan. Ya harus dianu baik-baik karena kita lihat sendiri seperti kayak santai-santai yang pelaku kuliah ini. Jadi kita hendaknya pihak polisi yang mana baik-baik, kalau perlu ya sampai akar-akarnya. Ya kita harapkan mungkin dipanaikan, jadi salah dipanaikan. Itu dia kuburan anak opanya tuh, kuburan Kristen ya, Kristen kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari, telah tiba di rumah duka di Makassar pada Sabtu dini hari. Jenazah tiba di rumah duka di Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sekira pukul 1.10 WITA dengan dikawal ketat oleh personel Brimopolda Sulsel. Peti jenazah dibaluti bendera merah putih. Keluarga dan sahabat almarhum yang menyambut jenazah AKP Ulil Rianto histeris. Mereka tak kuasa membendung tangis. AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Pantauan tribuntimur.com, pelayat terus berdatangan ke rumah duka. Keluarga besar AKP Ulil Rianto berkumpul untuk melaksanakan ibadah penghiburan menyambut kedatangan jenazah. Dalam keheningan, pelayat tidak hanya berbagi cerita dan kenangan, tapi juga menguatkan hati keluarga yang tengah berduka. Para pelayat yang hadir tidak henti-hentinya mengucapkan bela sungkawa, memberikan dukungan moral dan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Doa-doa lirih terdengar dari ruang tengah hingga halaman rumah. Sebagai Kepala Satuan Reskrim, AKP Rianto dihormati tidak hanya oleh rekan-rekannya, tetapi juga oleh masyarakat di wilayah tugasnya. Sebelum meninggal dunia, ia sempat curhat dengan ibunya tentang keinginannya mundur dari kepolisian. Ibu almarhum, Christina Hyun Abu Bakar, mengaku sekitar 3 bulan lalu putranya sempat bercerita untuk mengutarakan niat keluar dari institusi Polri. Namun, ia meminta agar putranya tetap bertahan karena menurutnya itu adalah masa depan sang putra. Akan tetapi, putranya tersebut tidak mengatakan lebih rinci terkait tekanan ketika bertugas. Itu kami kerja berat banget. Ya, banyak kami kena itu. Andika masukin adik sini. Berdoa karena Tuhan berkenan
menghantar almarhum di rumah duka. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kenyataan hidup telah kami alami bahwa kami yang masih ada yang di dalam peti jenazah ini ada seseorang yang kami cinta, itu banggakan dalam kehidupan kami. Kini dia tiada bernyawa. Keadilan Tuhan, kami bersedih menyaksikan peti jenazah ini ada di hadapan kami. Namun kami memiliki Tuhan yang berkati kami semuanya yang merasakan kesedihan ini. Kuatkan kami Tuhan. Kami percaya semua kami terluka dan bersedih. Ini permohonan kami Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama bahwa dalam duka cita yang kami alami kami tidak sendiri. Tapi kami memiliki Tuhan yang akan menguatkan kami secara khusus bahwa rangkaian kegiatan-kegiatan, upacara-upacara dan ibadah-ibadah di rumah dan semua kami yang mencintai almarhum. Terima kasih untuk perjalanan panjang yang boleh Tuhan kan belum pasti berembuk di keluarga, kemungkinan paling lambat hari Minggu. Oh, hari Minggu lambat. Paling lambat hari Minggu, karena mungkin besok masih ada sedikit kasus dulu orang Makassar bilang ya kemungkinan Selain itu ada doa juga yang digelar keluarga, pacara penghiburan. Enggak ada, karena kan biasa saya tadi kan sudah namanya itu penghiburan kan, doa. Jadi besok sama mungkin besok malam ada. Sebelum Sebelum itu jadi hari kalau ada nambah pelepasan di hari Minggu kalau jadi sesuai dengan rencana keluarga. Tadi itu kurang lebih jam 12 di Kargo. Ya almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang, taat beribadah juga, taat beribadah, tugas loyal sekali, berani orang Makassar bilang biar risikonya itu dia. Cuma pesan waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk karena tugasnya dia berat. Oh, berat di sana. Berat dia bilang. Keluh kesahnya tidak disampaikan. Nah, dia cuma waktu itu juga dekat dengan keluarga lain bahwa doakan saya. Itu sempat melontarkan mau berhenti dari kepolisian atau itu seperti apa? Bisa mamanya dia bilang boleh tidak saya itu, tapi mamanya bilang kuat karena ya itu menurut kesaksian mamanya. Iya masih lajang. Rencana mau menikah juga atau bagaimana Pak? Ya begitulah. Rencana kapan rencana? Kita belum tahu, tapi kan mungkin ada yang berencana. Oh, ada yang datang calonnya dari Jakarta. sempat disampaikan bahwa mau menikah? Belum. Ada calon kesini? Ada, tapi ya mereka belum, karena yang tadi yang dijemput ini yang ada yang jenderal dan sepertinya di Polda dia bagaimana sesungguhnya. Berarti sejauh ini pihak keluarganya belum tahu apa penyebabnya? Karena kan lagi penyelidikan polisi sana, jadi nanti mungkin ada info yang akurat kan lagi diselidiki, semoga ini profesional tebel dan adil. Harapan keluarga yang harus adil dan semoga tidak ada yang beginian. Dan pelaku dihukum setimpal. Ya, pelaku yang begitu dihukum pada karena Rian ini memang baik. Kapolda saya bilang ini Rian ini orang
memang orang lahir di sini ya, Barani itu. Barani nah lambu lurus dia. Itu satunya dia tuh yang lurus. Ya kita kan memang sangat menyesal kan. Jadi maksudnya ya Tuhan sudah panggil dia Rian, cuma kan harus dianukan ini betul-betul pelaku, jangan sampai di situ kan. Ya harus dianu baik-baik karena kita lihat sendiri seperti kayak santai-santai yang pelaku kuliah ini. Jadi kita hendaknya pihak polisi yang baik-baik, kalau perlu ya sampai akar-akarnya. Ya kita harapkan mungkin dipanaikan, jadi salah dipanaikan. Itu di kuburan anak opanya tuh, kuburan Kristen itu ya, Kristen kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari, telah tiba di rumah duka di Makassar pada Sabtu dini hari. Jenazah tiba di rumah duka di Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sekira pukul 1.10 WITA dengan dikawal ketat oleh personel Brimopolda Sulsel. Peti jenazah dibaluti bendera merah putih. Keluarga dan sahabat almarhum yang menyambut jenazah AKP Ulil Rianto histeris. Mereka tak kuasa membendung tangis. AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Pantauan tribuntimur.com, pelayat terus berdatangan ke rumah duka. Keluarga besar AKP Ulil Rianto berkumpul untuk melaksanakan ibadah penghiburan menyambut kedatangan jenazah. Dalam keheningan, pelayat tidak hanya berbagi cerita dan kenangan, tapi juga menguatkan hati keluarga yang tengah berduka. Para pelayat yang hadir tidak henti-hentinya mengucapkan bela sungkawa, memberikan dukungan moral dan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Doa-doa lirih terdengar dari ruang tengah hingga halaman rumah. Sebagai Kepala Satuan Reskrim, AKP Rianto dihormati tidak hanya oleh rekan-rekannya, tetapi juga oleh masyarakat di wilayah tugasnya. Sebelum meninggal dunia, ia sempat curhat dengan ibunya tentang keinginannya mundur dari kepolisian. Ibu almarhum, Christina Hyun Abu Bakar, mengaku sekitar 3 bulan lalu putranya sempat bercerita untuk mengutarakan niat keluar dari institusi Polri. Namun, ia meminta agar putranya tetap bertahan karena menurutnya itu adalah masa depan sang putra. Akan tetapi, putranya tersebut tidak mengatakan lebih rinci terkait tekanan ketika bertugas. Itu kami kerja berat banget. Kayak banyak kami kena itu. Andika masukin adik sini. Berdoa karena Tuhan berkenan menghantar almarhum di rumah duka. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kenyataan hidup telah kami alami bahwa kami yang masih ada yang di dalam peti jenazah ini ada seseorang yang kami cinta, itu banggakan dalam kehidupan kami. Kini dia tiada bernyawa. Adilah Tuhan, kami bersedih menyaksikan peti jenazah ini ada di hadapan kami.
Namun kami memiliki Tuhan yang berkati kami semuanya yang meresahkan kesedihan ini. Kuatkan kami Tuhan. Kami percaya semua kami terluka dan bersedih. Ini permohonan kami Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama bahwa dalam duka cita yang kami alami kami tidak sendiri. Tapi kami memiliki Tuhan yang akan menguatkan kami secara khusus, bahwa rangkaian kegiatan-kegiatan, upacara-upacara dan ibadah-ibadah di rumah dan semua kami yang mencintai almarhum. Terima kasih untuk perjalanan panjang yang boleh Tuhan kan belum pasti berembuk di keluarga, kemungkinan paling lambat hari Minggu. Oh, hari Minggu Ya, lambat. paling lambat hari Minggu, karena mungkin besok masih ada sedikit kasus dulu orang Makassar bilang ya kemungkinan Selain itu ada doa juga yang digelar keluarga, upacara penghiburan. Enggak ada, karena kan biasa saya tadi kan sudah namanya itu penghiburan kan, doa. Jadi besok sama mungkin besok malam ada. Sebelum Ya, sebelum itu jadi hari kalau ada nambah pelepasan di hari Minggu kalau jadi sesuai dengan rencana keluarga. Tadi itu kurang lebih jam 12 di Kargo. Ya, almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang, Taat beribadah juga, Om. taat beribadah, tugas loyal sekali, berani orang Makassar bilang, biar resikonya itu dia. Cuma pesan waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk karena tugasnya dia berat, Oh, berat di sana. berat dia bilang. Keluh kesahnya tidak disampaikan. Nah, dia cuma bahwa waktu itu juga dekat dengan keluarga lain bahwa doakan saya. Itu Sempat dia punya. melontarkan mau berhenti dari kepolisian atau Itu seperti dia apa? bisa memaknya, dia bilang boleh tidak saya itu, tapi mamanya bilang kuat saja. Ya itu menurut kesaksian mamanya. Iya masih lajang. Rencana mau menikah juga atau bagaimana, Pak? Ya begitulah. Rencana kapan rencananya? Kita belum tahu, tapi kan mungkin ada yang berencana. Oh, Ada jadi datang calonnya dari Jakarta. sempat disampaikan bahwa mau menikah. Belum. Anda selalu kesini ya? Ada, tapi ya mereka belum, karena yang tadi yang dijemput ini yang ada yang jenderal dan sepertinya di Polda dia bagaimana sesungguhnya. Berarti sejauh ini pihak keluarganya belum tahu apa penyebabnya. Karena kan lagi penyelidikan polisi sana, jadi nanti mungkin ada info yang akurat kan lagi diselidiki. Semoga ini profesional akuntabel dan adil. Harapan keluarga ya. Harapan keluarga yang harus hadir dan semoga tidak ada yang beginian. Dan pelaku dihukum setimpal. Ya, pelaku memang begitu dukung pada karena Rian ini memang baik. Kapolda saya bilang ini Rian ini orang memang orang lahir di sini ya, Barani itu. Barani nah lambu lurus dia. Itu satunya dia tuh Rian lurus. Ya kita kan memang sangat menyesal kan. Jadi maksudnya ya Tuhan sudah panggil dia Rian, cuma kan harus dianukan ini betul-betul pelaku, jangan sampai di situ kan. Ya harus dianu baik-baik karena kita lihat sendiri kayak santai-santai yang pelaku kuliah ini. Jadi kita hendaknya pihak polisi yang baik-baik kalau perlu ya sampai akar-akarnya. Ya kita harapkan mungkin dipanaikan, jadi salah dipanaikan. Itu dia kuburan anak opanya tuh kuburan Kristen itu ya, Kristen kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari, telah tiba di rumah duka di Makassar pada Sabtu dini hari. Jenazah tiba di rumah duka di Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sekira pukul 1.10 WITA dengan dikawal ketat oleh personel Brimopolda Sulsel. Peti jenazah dibaluti bendera merah putih. Keluarga dan sahabat almarhum yang menyambut jenazah AKP Ulil Rianto histeris. Mereka tak kuasa membendung tangis. AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Pantauan tribuntimur.com, pelayat terus berdatangan ke rumah duka. Keluarga besar AKP Ulil Rianto berkumpul untuk melaksanakan ibadah penghiburan menyambut kedatangan jenazah. Dalam keheningan, pelayat tidak hanya berbagi cerita dan kenangan, tapi juga menguatkan hati keluarga yang tengah berduka. Para pelayat yang hadir tidak henti-hentinya mengucapkan bela sungkawa, memberikan dukungan moral dan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Doa-doa lirih terdengar dari ruang tengah hingga halaman rumah. Sebagai Kepala Satuan Reskrim, AKP Rianto dihormati tidak hanya oleh rekan-rekannya, tetapi juga oleh masyarakat di wilayah tugasnya. Sebelum meninggal dunia, ia sempat curhat dengan ibunya tentang keinginannya mundur dari kepolisian. Ibu almarhum, Christina Hyun Abu Bakar, mengaku sekitar 3 bulan lalu, putranya sempat bercerita untuk mengutarakan niat keluar dari institusi Polri. Namun, ia meminta agar putranya tetap bertahan karena menurutnya itu adalah masa depan sang putra. Akan tetapi, putranya tersebut tidak mengatakan lebih rinci terkait tekanan ketika bertugas. Itu kasih jamu. Itu kami kerja berat banget. Kayak banyak kami kerja itu. Andika masukin adik sini. Berdoa karena Tuhan berkenan menghantar almarhum di rumah duka. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kenyataan hidup telah kami alami bahwa kami yang masih ada yang di dalam peti jenazah ini ada seseorang yang kami cinta, itu banggakan dalam kehidupan kami. Kini dia tiada bernyawa. Adilah Tuhan, kami bersedih menyaksikan peti jenazah ini ada di hadapan kami. Namun kami memiliki Tuhan yang berkati kami semuanya yang merasakan kesedihan ini. Kuatkan kami Tuhan. Kami percaya semua kami terluka dan bersedih. Ini permohonan kami Tuhan, ini doa kami di dalam nama, bahwa dalam duka cita yang kami alami kami tidak sendiri, tapi kami memiliki Tuhan yang akan menguatkan kami secara khusus, bahwa rangkaian kegiatan-kegiatan, upacara-upacara dan ibadah-ibadah di rumah dan semua kami yang mencintai almarhum. Terima kasih untuk perjalanan panjang yang boleh Tuhan Kan belum pas
pasti berembuk di keluarga, kemungkinan paling lambat hari Minggu. Oh, hari Minggu Ya, lambat. paling lambat hari Minggu, karena mungkin besok masih ada sedikit lah. Kasus dulu orang Makassar bilang ya, kemungkinan Selain itu ada doa juga yang digelar keluarga, pacara penghiburan. Enggak ada, katakan biasa saya tadi kan sudah namanya itu bahan penghiburan kan, doa. Jadi besok sama mungkin, besok malam ada. Sebelum Ya, sebelum itu jadi hari kalau ada nambah pelepasan di hari Minggu kalau jadi sesuai dengan rencana keluarga. Tadi itu kurang lebih jam 12 di Kargo. Ya, almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang, Taat beribadah juga. taat beribadah, tugas loyal sekali, berani orang Makassar bilang, biar risikonya itu dia. Cuma pesan waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk karena tugasnya dia berat, Oh, berat di sana. berat dia bilang. Keluh kesahnya tidak disampaikan. Nah, dia cuma bahwa waktu itu juga dekat dengan keluarga lain bahwa doakan saya. Itu Sempat dia punya. melontarkan mau berhenti dari keputusan atau Itu seperti dia apa? bisa memaknya, dia bilang boleh tidak saya itu, tapi mamanya bilang kuat benar. Seperti Ya itu menurut kesaksian mamanya. Iya masih lajang. rencana mau menikah juga atau bagaimana, Pak? Ya begitulah. Rencana kapan rencananya? Kita belum tahu, tapi kan mungkin ada yang berencana. Oh, Ada jadi datang calonnya dari Jakarta. sempat disampaikan bahwa mau menikah. Belum. Ada calon ke sini? Ada, tapi ya mereka belum, karena yang tadi yang dijemput ini ada yang jenderal, dan sepertinya di Polda dia bagaimana sesungguhnya. Berarti sejauh ini pihak keluarganya belum tahu apa penyebabnya. Karena kan lagi penyelidikan polisi sana, jadi nanti mungkin ada info yang akurat kan lagi diselidiki, semoga ini profesional akuntabel dan adil. Harapan keluarga Harapan keluarga yang harus adil dan semoga tidak ada lagi yang beginian. dan pelaku dihukum setimpal. Ya, pelaku memang begitu dukung pada, karena Rian ini memang baik. Kapolda saya bilang ini Rian ini orang memang orang lahir di sini ya, berani itu, berani dan lurus dia. Itu satunya dia tuh Rian lurus. Ya kita kan memang sangat menyesal kan. Jadi maksudnya ya Tuhan sudah panggil dia Rian, cuma kan harus dianukan ini betul-betul pelaku, jangan sampai di situ kan. Ya harus dianu baik-baik karena kita lihat sendiri kayak santai-santai yang pelaku kuliah ini. Jadi kita hendaknya pihak polisi yang baik-baik, kalau perlu ya sampai akar-akarnya. Ya kita harapkan mungkin dipanaikan, jadi salah dipanaikan. Itu di kuburan Anak opanya tuh kuburan Kristen kan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari, telah tiba di rumah duka di Makassar pada Sabtu dini hari. Jenazah tiba di rumah duka di Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sekira pukul 1.10 WITA dengan dikawal ketat oleh personel Brimopolda Sulsel. Peti jenazah dibaluti bendera merah putih. Keluarga dan sahabat almarhum yang menyambut jenazah AKP Ulil Rianto histeris. Mereka tak kuasa membendung tangis. AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Pantauan tribuntimur.com, pelayan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.